Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, para kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kembali bertemu dengan saya Al-Fakir Ahmad Syamsuri di channelnya Ahmad Syamsuri. Kita bertemu kembali. Saya udah beberapa hari ini tidak membuat konten dan baru membuat konten ini. Baik, kita mulai saja ya. Sebelumnya saya telah membahas tentang tasdid pada suratul Fatihah. Ya, apa saja itu tasdidnya itu di dalam suratul Fatihah sudah saya jelaskan sebelumnya. Sekarang kali ini kita akan membahas tentang sunnah mengangkat tangan dalam kitab Safinatul Najah. Baik, kita mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'na bihi wa barakatihi bid-darini amin. Paslun ay haza paslun yusannu raf'ul yadaini bi arba'ati mawadhi'ah. Ya, ketika sholat itu ya, maksudnya disunahkan mengangkat tangan itu sebanyak 4 kali. Ya, ketika sholat disunahkan mengangkat tangan itu sebanyak 4 kali. Apa saja? Di sini dibahas dalam kitab Safinatul Najah. Inda takbiratil ihram, ketika melaksanakan takbiratul ihram, Allahu Akbar, itu ketika baru mulai sholat, ya kan, itu disunahkan mengangkat tangan Allahu Akbar, sunahkan. Kemudian yang kedua apa? Wa indar ruku'i, dan ketika ruku, Allahu Akbar ketika ruku, tangan diangkat Allahu Akbar ketika ruku, kan, itu disunahkan mengangkat tangan. Kemudian wa indal i'tidal, dan ketika i'tidal, ya, bangun dari ruku, ya kan, i'tidal. Kemudian wa indal qiyami minat tasyahudil awal, berdiri dari tasyahud ya, tasyahud awal, ya, setelah tasyahud bangun Allahu Akbar, balik. Ketika tasyahud awal bangun Allahu Akbar, bangun nih dari tasyahud awal Allahu Akbar, baca suratul Fatihah lagi. Nah, rakaat yang berikutnya itu merupakan sunnah-sunnah mengangkat tangan di dalam sholat, ya, dalam kitab ini. Baik, kita lanjutkan kembali. Syarat sujud. Nah, syarat sujud itu apa saja, ya? Paslun ay haza paslun surutus sujudi sab'ah. Syarat-syarat sujud itu ada 7 macam. Apa saja? Ayas juda ala sab'ati a'dha'in, ya kan? Harus dengan 7 anggota tubuh kita, ya kan? Ketika sujud harus dengan 7 anggota kita. Kemudian wantakuna jabhatu maskul patan, dahinya itu harus terbuka. Dahi harus terbuka, jangan ada penutupnya di sini, ya kan? Misalkan ketika lagi sholat kita bawa sorban nih, sorbannya kita ketika sujud, sorbannya pas jatuhnya itu sorban yang kita pakai sini, kita sangkutin di pundak, misalkan sorbannya pas jatuhnya itu di tempat sujud dahi kita. Jadi kita sujudnya bukan pas lantai,
pas jadi sorban yang sangkut di badan kita, itu tidak sah sholatnya, nggak sah. Jadi harus terbuka, tidak ada yang nyangkut di bagian tubuh kita ketika sujud, ya kan. Kita di sorban sujud, sorban kita sujud, pasti sorban kita yang kita sangkutin di badan kita, itu nggak sah sholatnya. Jadi harus terbuka. Kemudian wattahamulu birasihi, kan. Jadi sini wattahamulu birasihi, kepala kita, jidat kita ketika sujud harus ditekan. Jangan cuma sekedar sujud doang tapi nggak ditekan, nggak sah sholat kita, ya kan. Misalkan kita di bantal nih, ada bantal contohnya, kita sujud dong di bantal gitu, cuma nempelin doang di bantal, nggak kita tekan, nggak ada bekas tekanan jidat kita, nggak sah sholat kita. Jadi ketika sujud, jidat kita harus kita tekan di dalam, di bawah atau di lantai kita, di lantai maksudnya ditekan, itu sah sholat kita. Tapi kalau sekedar sujud doang, jidat kita tempelin, sekedar tempelin di lantai, ya kan, itu kita nggak tekan jidat kita di lantai, sholat kita nggak sah, ya kan. Jadi harus tekan, ya kan. Harus di tekan. Selanjutnya wa adamul huwi li ghairi, ya kan. Ketika sedang membungkuk nih, tidak ada lain tujuan untuk sholat, tujuan untuk sujud, ya kan. Tidak ada boleh tujuan lain ketika membungkuk nih, tujuan untuk sujud, ya selain itu tidak sah. Wa alla yasjuda ala syai'in yataharraku biharakatihi. Nah, ketika sujud tidak boleh ada sesuatu, atau ketika sujud itu tidak boleh di atas sesuatu yang sifatnya benda hidup. Nah, karena gerakan orang yang sujud, ketika sujud ini kita tidak boleh sujud di atas sesuatu yang bergerak atau hidup, itu nggak boleh. Contohnya misalkan gini, lagi sujud, anak mainan bocah lewat, ya kan, kita sujud, ini sesuatu mungkin bergerak, mainan bocah itu, mobil-mobilan tak apa itu nggak sah sholat kita, ya kan. Harus benar-benar diletakkan jidat kita di lantai, ya kan. Nggak boleh sujud di atas sesuatu yang sifatnya bergerak atau benda hidup, ya kata, atau benda yang bergerak lah maksudnya begitu. Kemudian wartipau asa pilihi ala a'alihi. Nah, ketika sujud, ya, kepalanya harus lebih rendah daripada pantatnya. Nggak boleh sujud itu jidat kita, kepala kita lebih tinggi daripada pantat. Yang namanya sujud begitu kan, jungking. Ya, jadi kepala kita harus lebih rendah daripada pantat kita, mata bokong kita, gitu. Paham nggak sini? Kemudian selanjutnya waktu maninatu bih, dan laksanakan tumak ninah dalam sholat, ya. Harus ada tumak ninahnya. Tumak ninah itu bergerak, maksudnya tumak ninah itu berhenti sejenak, ya kan. Ketika i'tidal bangun, Allahu akbar, Allahu akbar, berhenti sejenak, ya kan, baru sujud. Harus ada tumak ninah ketika dalam melaksanakan sholat. Jika tidak melaksanakan tumak ninah dalam sholat kita, maka sholat kita tidak sah, ya. Saya kira sudah paham sampai di sini para muslimat. Mudah-mudahan ada manfaat ya, khususnya buat al-faqih
dan umumnya para kaum muslimin dan muslimat. Ya, kiranya ada kalimat-kalimat saya yang kurang berkenan, para asatidzah untuk meluruskannya. Akhir kalam billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.